kita tahu di 2024 ini sentimen yang mempengaruhi adalah daya beli masyarakat yang lesu. Akhirnya itu berdampak juga mungkin ke properti, pembangunan, semua yang ikut lesu. Apakah dampak ini sangat signifikan dirasakan di perusahaan Anda? Betul, Chef. Dampak daya beli masyarakat yang lemah tersebut sangat terasa di Avian khususnya. Karena Avian itu 98% penjualan kami itu berasal dari home repainting, retail, atau renovasi rumah. Jadi daya beli masyarakatlah sangat berpengaruh terhadap kinerja performance dari perusahaan kami. Nah, di saat daya beli masyarakat lemah, kita terkena tuh dampaknya. Sehingga bisa dilihat pertumbuhan bisnis kinerja kita kurang lebih di mid single digit tadi, sekitar 5-6% tadi. Nah, seharusnya kita kalau kondisi normal kita bisa lebih tinggi dari itu penjualannya. Karena kami percaya industri cat di Indonesia ini sebenarnya tidak bertumbuh. Boleh dibilang berkurang, menjusut. Apa yang bisa Anda jabarkan terkait statement Anda tadi kalau misalkan ada industri cat ini sebenarnya tidak tumbuh tapi menyusut? Apakah ini semata-mata karena daya beli lesu atau mungkin ada sentimen lain yang menghantui industri cat? Sebenarnya secara makro memang karena daya beli masyarakat sih. Daya beli masyarakat ini yang melemah sehingga kemampuan untuk masyarakat melakukan pembelian renovasi rumah itu menjadi berkurang. Karena home renovation atau renovasi rumah itu bukanlah kebutuhan primer, Chef, kebutuhan sekunder. Jadi bisa ditunda. Orang tidak harus melakukan renovasi rumah atau mengecat ulang rumahnya seharusnya tahun ini bisa ditunda 1 atau 2 tahun kemudian, gitu, Chef. Menarik, Pak, karena di tahun 2025 dengan pemerintahan yang baru, Pak Prabowo ini mengusungkan program 3 juta rumah. Dan itu 3 juta rumah untuk 1 tahun, bukan selama masa periodenya. Bagaimana Anda melihat ini? Ini suatu hal yang menarik ya, suatu hal positif khususnya untuk di industri bahan bangunan. Namun karena Avian itu tidak terlibat langsung terhadap proyek properti, jadi kita akan mendapatkan dampaknya secara tidak langsung, Chef. Jadi kita memang selama ini tidak melakukan supply produk kita kepada pengembang atau developer, home property developer, tapi lebih ke arah retail home renovation. Itu fokus Avian selama ini. Namun 1 tahun terakhir kita sudah mulai mengembangkan divisi proyek kita untuk memulai memilih proyek-proyek mana yang strategis, proyek-proyek mana yang dapat memberikan kontribusi yang baik bagi Avian, termasuk salah satunya program dari presiden kita yang terbaru yaitu Bapak Prabowo. Dan dari sisi sentimen global, kemenangan Trump ini dianggap akan membuat Amerika Serikat menjadi lebih ketat lagi melindungi perdagangannya. Bahkan dikhawatirkan akan terjadi tarif war di beberapa negara. Sementara perang Timur Tengah juga masih bergejolak gitu. Nah, Anda melihat apakah ini akan bisa mempengaruhi juga atau tidak? Secara tidak langsung benar itu akan berpengaruh kepada Avian, khususnya dari bahan baku. Jadi bahan baku Avian itu sebagian besar adalah bahan kimia ya. Sebagian ada yang diimpor, sebagian besar itu terpengaruh oleh dampak minyak mentah. Oh, oke. Nah, pergolakan kalau ada peperangan di Timur Tengah atau misalnya antara Rusia dan Ukraina, itu kami khawatir itu akan berdampak ke pergerakan dari harga minyak mentah. Kalau harga minyak mentahnya naik, itu akan berpengaruh ke bahan baku dasar Avian, yaitu resin. Resin, kemasan, kemudian beberapa bahan aditif lainnya itu adalah turunan dari minyak mentah. Oke, berarti isu geopolitik ini sedikit banyak bisa mempengaruhi harga dari produk. Betul. Ya Pak betul. Ya. Sejauh ini apakah pengaruhnya signifikan yang Anda lihat atau mungkin Avian masih berusaha untuk tidak melakukan perombakan harga yang begitu signifikan? 1 tahun terakhir kemarin sih belum ada dampak yang signifikan. Karena dampak tersebut sudah terjadi sangat besar di tahun 2021 sampai 2022, Chef. Oke, jadi penyesuaian mungkin sudah terjadi di tahun tersebut? Iya, khususnya di saat pandemi COVID tuh, di 2021-2022, makanya
itu harga minyak mentah naiknya sangat tinggi. Dari awalnya 2020 turun, 2021 dan 2022 itu naik sangat signifikan. Sehingga kita mau tidak mau untuk melakukan kenaikan harga juga tuh sebanyak 6 kali dalam 2 tahun itu. Tidak pernah sepanjang sejarah kita menaikkan harga dalam 1 tahun sebanyak 3 kali. Paling biasanya 1 sampai 2 kali aja. Nah, kenaikan harga 6 kali dalam 2 tahun tersebut menyebabkan harga jual rata-rata produk kita naik lebih dari 25%. Oh, cukup tinggi. Nah, hal itulah yang menyebabkan terjadinya kelemahan daya beli masyarakat. Di saat inflasi harga bahan baku, harga produk naik lebih dari 25%, tapi kenaikan daya beli masyarakat atau dari UMR-nya sangat sedikit. Iya. Ada gap, jadi ada kesenjangan antara itu. Beberapa perusahaan yang saya temui juga memiliki kendala bahwa maraknya barang-barang ilegal. Saya tidak tahu apakah di industri cat juga mengalami hal serupa, terdampak oleh banyaknya impor cat, lalu ada juga mungkin cat-cat ilegal, seperti apa dengan yang tidak resmi, apakah itu juga mempengaruhi bisnis Anda, Pak? Kalau di industri cat dekoratif, secara pasar retailnya, kami tidak melihat ada produk-produk ilegal atau impor yang seperti itu. Kebanyakan di Indonesia itu pemain lokal dan pemain asing memang ada. Namun pemain asing untuk masuk ke Indonesia pun banyak tantangannya. Terutama dalam hal distribusi dan penyebaran produknya ke pasar di konsumen. Karena industri cat adalah suatu produk yang sangat kental loyalitasnya terhadap merek. Jadi kalau misalnya ada suatu merek baru, impor, atau tadi yang Chef bilang ilegal, merek baru dengan harga murah, sangat sulit tuh untuk mendapatkan pasar yang baru di industri cat. Ya.